Ini kalau kita bicara tentang Allah sumber pengharapan karena kerahimannya, sesuai dengan judul Quran Kitab Suci. Ya sebenarnya kalau kita mau memaparkan seluruh isi kitab suci ya pasti kita waktunya tidak cukup. Tapi intinya bahwa saya suka ketika Yesus ditanya oleh orang Farisi hukum yang utama dan terutama itu apa. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, dari kedua hukum itulah bergantung semua hukum itu, semua perjanjian lama sampai perjanjian baru itu. Jadi kalau misalnya orang tidak sanggup belajar kitab suci, tidak sanggup tetapi bahwa dia punya pengalaman iman, cukupkan kata-kata itu saja, kata-kata Yesus itu. Jadi semua dogma, doktrin, semua sebenarnya itu kan semua bertumbuh pada satu saja, itu kasih Allah yang nanti kita pahami lebih mendalam, kerahiman ya. Dan nanti kalau kita memahami kasih terlepas dari kata kerahiman, maka kita akan memahami kasih itu hanya dalam bahasa manusia. Oh, saya mengasihi orang yang mengasihi saya, nah, kan begitu, itu kasih juga. Tetapi harus diingat bahwa kasih itu harus melampaui keadilan, melampaui akal budi manusia. Mengasihi orang yang membenci kita, yang tidak suka dengan kita, itu sulit. Karena sulit, karena keterbatasan kita sebagai manusia, maka hanya Tuhanlah, karunialah yang membuat kita bisa mengasihi orang yang membenci kita. Nah itu yang penting kalau kita merefleksikan kata Yesus, kata-kata Yesus itu ya, hukum yang paling utama dan paling pertama dan yang paling utama dari semua hukum. Kalau kita mau membandingkan, saya pernah dulu diskusi dengan diskusi dengan salah satu teman ketika kita masih kuliah. Kami sempat diskusi, lalu saya mempertanyakan apakah ajaran Yesus ini ada dalam ajaran agama lain. Teman saya itu jawab, coba cari saja rumusan kata Yesus, mengasihi Allah segenap hati, akal budi, kekuatan, dan mengasihi sesama. Tidak ada dalam ajaran-ajaran agama lain. Coba dicek rumusan itu, tidak ada. Itu kata-kata yang berasal dari Allah sendiri, dan itu punya daya ilahi yang bagi saya begitu kuat sekali. Makanya nanti dalam surat Ibrani kan dikatakan bahwa sabda Allah itu kan seperti pedang bermata dua, kan menembus jiwa, dia memisahkan roh dan jiwa. Bayangkan begitu kuatnya itu kata-kata itu. Itu kalau orang refleksikan dengan mendalam itu kan dia akan mempunyai kekuatan yang luar biasa sekali itu ketika dia menghadapi ketidakadilan, menghadapi penderitaan, menghadapi apapun ya. Sehingga nanti betul tadi Ibu Sri mengatakan bahwa dengan penderitaan itu kan baru kita bisa menyadari kerahiman Allah itu seperti apa, belas kasih Allah itu seperti apa. Itu nampak jelas di depan mata kita rasakan itu ya. Dan juga pengalaman dari orang-orang kudus, para martir. Kenapa ketika di situasi terjepit, menderita, mereka tetap berdoa, bersyukur, seperti Paulus ya, Paulus yang ditangkap lalu dipenjarakan, dia tetap bersuka cita, dia berdoa, karena bagi dia hidup adalah Kristus, mati adalah keberuntungan. Bahkan dia mau supaya Tuhan itu ambil dia sudah, supaya dia mau beristirahat dalam damai. Tetapi demi mewartakan Injil, maka dia harus setia terus. Nah ini yang saya kira kalau kita mendalami secara terus-menerus, kita melihat situasi dunia saat ini, kita melihat situasi hidup kita sehari-hari dengan tetangga kita, dengan siapapun yang kita temui, penderitaan itu adalah bagian dari asketisme ya, suatu pemurnian diri ya, suatu latihan rohani lah, katakan begitu ya, latihan rohani ya. Supaya orang mencapai suatu damai sejahtera itu ya. Seperti petani, dia harus bekerja keras, mengeluarkan keringat ya, dia harus menderita dengan bekerja keras, keluar keringat, dia gali batu, dia uraikan itu pupuk dan tanah, dia bersihkan, dan ketika dia mendapatkan hasil, ketika dia sudah menanam lalu dia mendapatkan hasil itu, dia puas sekali, dia bahagia sekali.
Nah itu yang sebenarnya kalau kita memahami makna di balik salib Kristus itu ya, yang adalah suatu misteri iman kita, yang bagi orang yang belum percaya Kristus ya dia pasti menganggap itu suatu kebodohan ya, seperti kata-kata Rasul Paulus. Tetapi itulah kemuliaan kita di balik penderitaan. Nah di balik penderitaan itulah kita menemukan keriman Allah ya. Jadi memang harus ada pemilihan antara penderitaan yang bukan karena penyebabnya itu dari kita, tetapi karena orang lain membuat kita seperti itu. Tetapi juga harus dibedakan bahwa ada penderitaan itu juga karena keinginan kita yang terlalu banyak, atau juga penderitaan yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Nah ini yang seringkali orang salah alamat ya. Ketika dia sudah lakukan kesalahan, dia menuduh Tuhan yang memberi dia pencobaan, padahal sebenarnya itu kesalahan dia. Nah sama halnya juga kenapa kita selalu mengatakan bahwa kalau kita terikat dengan hal-hal duniawi itu kadang-kala kan sebenarnya membawa kita pada sikap yang tidak bebas ya, tidak lepas bebas ya. Betul ya kata-kata Yesus itu bahwa kalau tidak ada sikap lepas bebas ya pasti kita itu selalu hidupnya susah terus begitu ya. Bukan berarti bahwa karir, pekerjaan atau apapun itu tidak penting, tetapi yang dimaksudkan jangan sampai ikatan-ikatan itu membuat sikap egois dalam diri kita itu sangat-sangat begitu kuat, sehingga akhirnya demi kekuasaan, demi apapun saya bisa mengorbankan orang lain ya kan. Secara moral saya bisa melakukan tindakan korupsi demi apa? Supaya saya bisa jadi kaya. Tetapi ketika saya sudah jadi dituduh koruptor, saya tidurnya tidak nyenyak begitu kan. Atau seperti kasus yang sekarang lagi dalam proses hukum itu kan, yang di kepolisian itu kan ya, karena terlalu mengejar kekayaan, kekuasaan dan segala macam ya, akhirnya akibatnya ya yang bisa kita lihat di situ. Coba kalau kita hidupnya aman-aman, kita apa adanya, ubah hari, apa yang kita punya, yang kita miliki, kita gunakan dan kita bagikan kepada orang lain. Dan juga tantangan kita antara paling besar itu kan bagaimana kita menghadapi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak senang dengan kita. Nah kita butuh Tuhan untuk apa? Menguatkan, sehingga nanti kita akan paham makna di balik hidup ini, bahwa ada Allah yang selalu bersama kita, menuntun kita dan menguatkan kita, sehingga kita bisa membuktikan bahwa Allah itu masih hadir ya, seperti pengalaman Santa Edith yang kita bahas minggu lalu itu kan ya. Di balik salib itu dia menemukan suatu kebenaran, karena dia terheran-heran kenapa orang Kristen itu menderita tapi kok mereka tetap sabar, mereka tetap damai, tidak membenci. Apa itu yang membuat mereka begitu? Ternyata salib Kristus. Nah itu kita bisa melihat pengalaman iman Santa Edith itu kan membuat dia bertobat dan menjadi seorang Katolik, bahkan menjadi seorang biarawati ya. Itu lalu yang terakhir saya suka dengan kata-kata Mother Teresa dari Kalkuta. Kalau kita memberi sesuatu, misalnya kita memberi pakaian, karena pakaian itu kita tidak mau gunakan lagi kepada orang lain, kita beri kepada orang lain, maka bagi Mother Teresa itu bukan kasih. Tetapi kalau kita memberi sesuatu, tetapi sesuatu itu masih penting sekali untuk kita, tapi kita mau beri, maka itulah kasih. Maka orang selalu mengatakan, dia membuat kesimpulan bahwa kalau kita mengasihi, kita harus mengasihi sampai menderita malah. Jadi mengasihi juga kadang-kala sakit ya, tetapi harus mengasihi terus. Itu susahnya di situ. Tapi mari kita belajar bahwa dengan mengasihi, bahkan kita harus mengasihi sampai menderita, seperti Kristus, seorang sahabat menyerahkan hidupnya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah kasih yang sejati. Terima kasih. Saya kembali merefleksikan apa yang kita bicarakan. Saya pikir itulah yang direfleksikan oleh gereja sepanjang zaman ya. Gereja menghadapi banyak tantangan, dan gereja juga semakin kuat dalam iman, karena semakin banyak tantangan, iman itu makin kuat, dan kita semakin mengenal siapakah itu Allah, bahwa Allah itu ada ketika kita mengalami kesulitan,
itu membuktikan bahwa iman kita itu tidak sia-sia, ada suatu pengharapan. Nah, mungkin kalau kita melihat dari sudut pandang sejarah bahwa apakah kita harus menderita seperti Kristus? Tentu saja tidak ya. Seperti dalam tradisi gereja menceritakan tentang Petrus itu kan begitu kan, ketika mau disalibkan dia bilang, tidak, saya tidak mau seperti guru saya, biar salib saya terbalik begitu kan. Dia juga mengalami penderitaan yang sama. Apakah kita harus menderita seperti Kristus? Saya kira Tuhan itu terlalu baik ya. Maka saya ingat Teresa Avila, dia pernah masih kecil, dia mau jadi martir, dia mau pergi ke Tanah Mor ya. Waktu itu Tanah Mor itu kan suku-suku bangsa Muslim yang sudah menyebar masuk ke wilayah Spanyol. Mereka menduduki beberapa wilayah, dan dia berpikir bahwa kalau saya ke situ saya jadi martir, saya mewartakan Injil di situ. Itu keinginan dia masih kecil, tetapi keinginan itu tidak diindahkan oleh orang tuanya. Apakah Teresa salah? Keinginannya baik, tapi nanti dia akan menemukan refleksi itu selanjutnya, bahwa kita tidak mungkin harus menjadi sama seperti martir juga. Atau Teresa kanak-kanak Yesus, ketika dia merefleksikan, dia mau jadi misionaris tapi dia perempuan, dia bisa jadi imam, dia tidak bisa pergi ke Afrika, ke wilayah yang miskin, yang tandus, yang tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa pergi ke benua yang lain untuk mewartakan Injil, supaya dia juga bisa mengalami seperti yang dialami oleh rasul-rasul, oleh martir-martir. Tetapi kemudian dia merefleksikan bahwa justru dengan pekerjaan sehari-hari, perbuatan kasih kita sehari-hari di dalam keluarga, di dalam komunitas biara, itulah yang membawa kita kepada kesempurnaan. Bahwa kita tidak harus menjadi martir seperti yang dialami para martir. Di situ dia melihat bahwa kemartiran kita itu ya yang sehari-hari yang kita temui, melakukan pekerjaan-pekerjaan sepele yang orang anggap itu pekerjaan tidak ada nilai tambah begitu kan. Seperti dia pernah menceritakan bagaimana para suster di dalam biara ketika berdoa, ada yang lupa membawa mantolnya, itu kan dilepaskan di atas kursi, meja apa semua, tapi diam-diam dia pergi ambil mantol itu, dia bawa ke belakang, dia cuci diam-diam. Lalu ada seorang suster yang menjatuhkan pot bunga, lalu suster itu mungkin tidak mengangkat pot bunga itu, membereskan supaya lalu memberitahukan kepada priorin, pimpinan biara, bahwa saya menjatuhkan, tetapi malah dia yang mengangkat piala. Kebetulan dia yang ambil pot bunga itu yang sudah pecah. Kebetulan magistranya lewat di situ, lalu tanya, apa yang kamu lakukan sampai pot bunga itu jatuh? Lalu dia tidak menjawab ya. Lalu dia berlutut memohon ampun bahwa dia yang melakukan, padahal bukan dia yang lakukan. Nah, itu dari pengalaman pribadinya dia, bahwa kadangkala ketidaknyamanan yang kita alami sehari-hari, sesuatu yang kadangkala bertolak belakang dengan apa yang tidak kita buat, bagi dia itulah kemartiran. Sehingga nanti refleksi dia bahwa pengalaman-pengalaman kecil kita sehari-hari itu sebenarnya membawa kita kepada kesempurnaan. Maka kata-kata Teresa kanak-kanak itu kan kemudian direfleksikan, dikutip oleh Mother Teresa dari Kalkuta, karena dia mengagumi Teresa kecil dan Teresa Avila. Namanya juga kan mengambil nama Teresa. Dia bilang, in this world we cannot do the great things, but we can do the little thing with the great love. Jadi di dunia ini kita tidak perlu memikirkan hal-hal besar untuk kita lakukan untuk dunia. Nah, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang spesial, hal-hal yang besar. Saya mau jadi presiden supaya saya bisa mengentaskan kemiskinan, saya jadi gubernur supaya saya bisa memperbaiki ekonomi, saya jadi orang kaya supaya saya bisa tolong orang miskin. Tidak demikian. Tapi Maria Teresa Kalkuta bilang, justru pekerjaan-pekerjaan kecil yang kita lakukan sehari-hari, asalkan dilakukan dengan cinta yang besar, maka itu kasih yang sejati di situ. Nah, itu saya kira saya sangat suka dengan tulisan itu, dan saya selalu refleksikan itu betul juga ya. Ya, mungkin kita tidak menjadi martir, kita tidak menjadi orang besar, kita tidak menjadi paus, jadi uskup, dari itu, tetapi Tuhan sudah memposisikan diri kita dengan karunia-karunia yang Ia beri, dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki, dengan keterbatasan kita, itulah yang kita persembahkan.
Maka Yesus selalu mengatakan, siapa yang menerima anak kecil, dia menerima aku, dia layak di dalam kerajaan surga. Dia menerima aku, menerima Bapa di surga. Artinya apa? Sekalipun anak kecil kamu harus hormat, bukan karena dia orang besar, bukan karena dia punya kedudukan. Jadi mulailah dari hal-hal yang kadang-kala di mata dunia itu tidak bernilai, tapi di mata Allah itu sangat-sangat bernilai. Ya, terima kasih, itu dari saya.